Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosi Agustina, NIM 3418044. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan program pemberdayaan masyarakat untuk mata kuliah dakwah pemberdayaan. Saya dan kelompok saya mengambil tema dakwah dan pemberdayaan di pondok pesantren dengan judul Pemberdayaan ala Pesantren di Perumahan Gorek, Kecamatan Wiradesa. Selanjutnya saya akan membacakan deskripsi singkat dari pemberdayaan yang kami lakukan. Kami melakukan dampingan di Kecamatan Wiradesa, tepatnya di Perumahan Gorek, Warulor, Kecamatan Wiradesa. Nama lembaga dampingan kita yaitu Rumah Quran Darul Hikmah, dengan fokus dampingannya antara lain tahfiz Al-Quran, tahsin Al-Quran, seni baca Al-Quran, dan mudzakarah. Selanjutnya saya akan mempresentasikan kondisi dampingan yang kami lakukan. Kondisi umumnya yaitu lokasi yang kami lakukan dampingan merupakan lingkungan perumahan baru dan sempat gagal dalam proses pembangunannya, sehingga lingkungan ini itu masih terbilang sepi gitu. Hal ini itu menjadi daya tarik kami untuk melakukan survei atau melakukan penelitian untuk pemberdayaan seperti itu. Awalnya kita hanya survei lokasi ini dan belum menentukan pemberdayaan apa yang pas untuk lokasi ini. Setelah kami melakukan survei, ternyata yang dibutuhkan oleh masyarakat perumahan Gorek yaitu tentang pendidikan agama. Nah, yang akan menjadi fokus dampingan kita yaitu setelah kita melakukan survei, kami memfokuskan untuk melakukan pendampingan tentang Al-Quran. Karena lokasi ini tuh memang belum mendapat pendidikan Al-Quran secara mendalam seperti itu. Nah, anak-anak yang tinggal di perumahan itu seringkali hanya mendapat pendidikan formal, seperti misalnya sekolah, tapi kurang mendapat pendidikan agama, termasuk pendidikan Al-Quran seperti itu. Nah, maka dari itu pemberdayaan ini itu menjadi alternatif untuk anak-anak bisa belajar Al-Quran. Nah, selanjutnya adalah alasan kenapa kita mengambil tema dakwah pemberdayaan di pondok pesantren, dan juga alasan kenapa kita mengambil lokasi dampingan di Perumahan Gorek. Alasan kenapa kita mengambil tema ini yaitu karena menurut kami di zaman sekarang ini tuh banyak sekali anak yang kurang mendapat pendidikan Al-Quran secara mendalam, sehingga banyak yang salah atau kurang, bahkan sama sekali tidak memahami Al-Quran dengan baik. Maka dari itu kami mengambil tema dakwah dan pemberdayaan masyarakat di pondok pesantren. Meskipun pemberdayaan ini itu memang tidak dilakukan di pondok pesantren, tapi kami berharap anak-anak itu bisa mendapatkan pendidikan Al-Quran seperti di pesantren. Selanjutnya alasan kami mengambil pemberdayaan di lokasi tersebut yaitu seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa perumahan ini tuh termasuk perumahan baru dan memang gagal dalam pembangunannya dan masih terbilang sepi, sehingga kita melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan di perumahan tersebut. Nah, kami akhirnya memutuskan untuk melakukan pemberdayaan tentang pendidikan Al-Quran. Nah, untuk informasi bahwa sebenarnya pemberdayaan itu tidak semata-mata kita lakukan untuk tugas dakwah pemberdayaan saja, tapi memang pemberdayaan ini tuh sudah kami lakukan sebelumnya. Namun untuk laporan pemberdayaan kami hanya fokuskan dalam waktu 1 bulan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu target pemberdayaan, target dampingan kami yaitu sebelum kita melakukan pemberdayaan di Perumahan Gorek, masyarakat di perumahan itu seringkali seperti yang kita tahu bahwa mereka kurang bersosialisasi seperti itu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu,
dengan kita melakukan pemberdayaan itu akhirnya masyarakatnya menjadi lebih terbuka, dan tidak hanya anak-anaknya saja tetapi juga orang tua seringkali kan mengantarkan anaknya seperti itu. Nah, jadi pemberdayaan ini juga menjadi wadah untuk masyarakat menjadi lebih terbuka, menjadi lebih bisa bersosialisasi dengan orang lain seperti itu. Nah, kami juga berharap pemberdayaan ini bisa dilakukan seterusnya, bahkan mungkin bisa menjadi wadah untuk anak-anak belajar Al-Quran secara mendalam. Bahkan tidak hanya untuk wadah anak-anak perumahan Gorek saja, tapi juga kita buka secara umum seperti itu ya. Nah, dengan program yang kami buat seperti tahsin Al-Quran, tahfidz Al-Quran, seni baca Al-Quran, dan mudzakarah, itu kita berharap bisa mencetak anak-anak yang bisa lebih mencintai Al-Quran, bahkan bisa menjadi hafidz dan hafidhah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang kami lakukan dalam pendampingan ini. Yang pertama yaitu penelaahan persoalan bersama. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa perumahan Gorek ini itu termasuk perumahan yang baru dan gagal dalam pembangunannya, sehingga masih terbilang sepi. Akhirnya itu menjadi daya tarik untuk kami melakukan penelitian, dan akhirnya kami melakukan penelitian untuk pemberdayaan apa yang tepat di lingkungan ini. Yang kedua yaitu menemukan masalah bersama. Hasil survei dan penelitian yang kami lakukan yaitu perumahan ini kurang mendapat pendidikan agama secara maksimal, sehingga kami memutuskan untuk melakukan pemberdayaan mengenai pendidikan Al-Quran. Kenapa kami mengambil pendidikan Al-Quran? Karena menurut kami pendidikan agama secara umum mungkin sudah diperoleh di sekolah, tapi kita ingin lebih fokuskan ke pendidikan Al-Qur'annya, karena itu salah satu pendidikan agama yang cukup mendalam seperti itu ya. Yang ketiga yaitu menentukan bersama langkah yang tepat. Setelah kita menentukan lokasi pemberdayaan yang sesuai dengan tema pemberdayaan yang diajukan, yaitu pemberdayaan masyarakat pesantren, maka kami memutuskan untuk membuat beberapa program. Kami tidak melakukan pemberdayaan ini sendiri ya. Jadi kita didampingi oleh ustadz dan ustazah yang lebih kompeten di bidangnya. Karena kita merasa bahwa ketika kita melakukan pemberdayaan Al-Quran sendiri itu kita merasa kurang, karena kita juga belum kompeten di bidang tersebut seperti itu. Nah, berikut adalah program-program yang kami lakukan selama 1 bulan kemarin. Yang pertama yaitu mengenal huruf hijaiyah dan hukum bacaan tajwid. Program ini kami laksanakan 2 kali pertemuan di minggu pertama. Jadi minggu pertama kita fokuskan ke mengenal huruf hijaiyah dan hukum bacaan tajwid. Kami mengenalkan huruf hijaiyah dan hukum bacaan tajwid untuk menjadi dasar pelajaran dalam melanjutkan ke program selanjutnya. Program yang kedua yaitu mendikte kosakata bahasa Arab dan Al-Quran. Pada minggu kedua kami melakukan program mendikte kosakata bahasa Arab dan Al-Quran. Program ini juga kami lakukan 2 kali pertemuan. Program ini itu bertujuan untuk memperlancar anak didik dalam belajar menulis kosakata bahasa Arab. Jadi kita juga tidak Jadi kita tidak hanya fokus ke membaca Al-Quran saja, tetapi juga menulis dan menghafalkan Al-Quran seperti itu. Nah, pada program selanjutnya yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran dengan bacaan tajwid yang benar. Setelah kami setelah di minggu pertama dan kedua kami mengenal huruf dan mendikte kosakata, di minggu ketiga kita membaca Al-Quran dengan bacaan tajwid yang benar. Pertemuan pada minggu ketiga ini juga dilakukan 2 kali pertemuan. Program yang keempat atau yang terakhir yaitu simaan bersama juz 30 dan menghafalkan surat-surat pendek atau juz amma. Pada minggu keempat kami melakukan simaan atau membaca bersama juz 30 serta menghafalkan juz amma. Program ini dilaksanakan
3 kali pertemuan. Dan terakhir yang akan saya sampaikan adalah kendala dan saran dalam pendampingan ini. Dalam melakukan pemberdayaan ini tidak ada kendala yang spesifik, hanya saja mungkin karena dampingan kita anak-anak ya, jadi kita lebih harus juga mengondisikan anak-anak supaya lebih fokus dalam belajar. Dan karena dalam proses pemberdayaan ini kita membutuhkan ustadz ustazah, jadi seringkali kendalanya adalah ustadz ustazahnya itu bentrok dengan jadwal mereka, akhirnya kita menyesuaikan dengan jadwal ustadz dan ustazahnya. Dan saran dalam pendampingan ini adalah kita berharap seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pemberdayaan ini bisa berjalan terus gitu, bisa berjalan seterusnya supaya pemberdayaan ini juga menjadi wadah untuk anak-anak dalam mendapatkan pendidikan Al-Quran dengan lebih maksimal. Nah, untuk sekarang ini tempat yang kita gunakan itu kan masih rumah pribadi ya. Nah kedepannya itu semoga kita bisa membuat tempat yang lebih besar untuk khusus menampung anak-anak untuk belajar Al-Quran, seperti itu. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.